Dharma, Namo Sangyang Adibaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama membawakan doa peringatan 100 hari wafatnya Ibu Almarhumah Ibu Sulia Santoso. Dan juga di tempat ini jam 11 kita pelimpahan jasa untuk leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di sini. Dengan doa-doa yang kita panjatkan, dengan persembahan-persembahan makanan sebagai rasa bakti dan hormat kepada yang telah tiada, semoga segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia, dan setelah terlahir di alam bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Marilah kita peringati 100 hari wafatnya beliau dengan pembacaan doa dan persembahan. Semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau. Untuk mengawali pembacaan doa, marilah kita bangkit berdiri menghadap altar leluhur dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku baktinya dibuka halaman 2, persembahan dupa untuk almarhumah, halaman 2. Halaman 2. Baris kedua, Namo Kwan Sein Pusat. Namo Kwan Sein
ing posan namo wansa ing posan namo wansa ing posan namo tasa posan namo tasa posan namo tasa posan namo ting ting ta ca trong posan namo ting ting ta ca trong posan namo ting ting ta ca trong posan 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku pelindung sepenuh hati bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul dengan tulus melimpahkan jasanya, semoga selalu mendapat berkah mulia meninggalkan surga Sukawati dengan jelas nampak nyata, bersemangat saat melihat dan mendengar bersama-sama lagi di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara seperti Buddha semuanya, memutuskan semua gelisah derita lomba dosa moha dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan para Buddha di 10 penjuru di 3 masa. Semua bodhisattva semua bodhisattva maha prasnya paramita. 65, 66, dan 67. Kita berdiri. Marilah kita membimbing arwah dari almarhumah Ibu Surya Santoso untuk selalu menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana. Sanggui Namo Cepe Iva Kang Yen
dibuka halaman 68. Kita baca bahasa Indonesianya, titik-titik kita isi dengan nama beliau Ibu Surya Santoso. Semua jasa para kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Surya Santoso. Semoga dengan bantuan kekuatan belas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kelesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimbal lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. 70 Maikra Suci 18 Amitabha Buddha, kita baca bersama. Jika aku telah mencapai anuttara satya sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai anuttara samya sambodhi. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana telah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini.
Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa untuk peringatan 100 hari wafatnya Ibu Almarhumah Ibu Sulia Santoso, sejenak kita akan bersama-sama mendengarkan pesan nasihat Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi persembahan kepada yang telah tiada, yaitu orang tua. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan. Tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk itu berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Memberikan penghormatan kepada orang tua sudah kewajiban bagi seorang anak, baik ketika orang tua masih hidup di tengah-tengah keluarga maupun orang tua yang telah meninggal. Ada perbedaan cara penghormatan kepada yang masih ada dan kepada yang telah meninggal. Penghormatan kepada yang masih ada, masih hidup di tengah-tengah keluarga, sebagai bentuk balas budi seorang anak kepada orang tua, kita menyediakan makanan, membelikan makanan kesukaannya, kita membelikan pakaian, mengasih uang maupun mengajak rekreasi. Rasanya bahagia kalau sudah punya penghasilan sendiri, kemudian sebagian penghasilan itu untuk membelikan oleh-oleh makanan apapun yang dibutuhkan oleh orang tua, kemudian langsung dimakan, langsung bisa dikonsumsi. Rasanya bahagia sekali. Itu salah satu ciri anak yang berbakti. Namun tidak sedikit ketika orang tuanya masih ada, sekalipun mempunyai materi, mempunyai uang, anak yang kurang berbakti mengabaikan kewajiban sebagai anak kepada orang tuanya. Namun demikian, ketika orang tua meninggal, dapat kita lihat banyak yang berlomba-lomba untuk berbakti kepada leluhurnya yang telah tiada. Ada yang mengatakan sekalipun kasih apapun orang yang telah tiada, orang yang telah tiada tidak bisa makan, tidak bisa memakai, kamu percuma saja. Kalau mau berbakti ya semasa orang tua masih hidup. Di kalangan umat Buddha, penghormatan kepada orang yang telah meninggal adalah kelanjutan dari seorang anak memberikan penghormatan
kepada orang tua yang masih hidup. Cuma beda, mungkin kita bersama-sama melihat di sajian ini ada beberapa makanan, ketika beliau masih hidup langsung mengkonsumsi. Namun setelah beliau meninggal, di depan foto beliau, sampai kapanpun, sampai nanti berakhirnya juga tidak akan berkurang, tidak akan tetel juga. Namun bukan berarti makanan yang disajikan tidak ada nilai manfaatnya bagi leluhur yang kita doakan. Tetap ada. Bahwa makanan-makanan ini sebagai alat bantu yang hidup kepada yang telah meninggal, agar mamah merasa tetap dilayani, dihormati. Dengan merasa tetap dilayani, dihormati oleh suami, oleh anak-anaknya, akan membentuk kondisi bahagia. Kondisi bahagia itulah yang mendukungnya beliau untuk mempunyai atau telah di alam bahagia. Itulah yang disebut dengan dalam agama Buddha pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa sebetulnya bukan kebaikan-kebaikan yang kita punyai, kita limpahkan, kita berikan kepada leluhur, tidak demikian. Pelimpahan jasa adalah merangsang, ya, memotivasi agar yang meninggal mempunyai perasaan bahagia dengan perbuatan yang kita lakukan ini. Banyak cara yang dilakukan seorang anak yang berbakti kepada leluhur yang telah tiada. Di samping menyajikan makanan ini, kita setiap saat bisa melakukan hal-hal yang positif, yang baik, dan dilimpahkan kebaikan itu kepada leluhur yang telah tiada. Sekalipun memakai kata pelimpahan jasa, sebetulnya tidak ada sesuatu yang berpindah, namun perbuatan yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi kondisi batiniah dari arwah yang kita lakukan. Ada dua hal yang bisa mempengaruhi, hal yang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan. Hal yang menyenangkan tentunya diharapkan oleh orang tua yang telah tiada. Hal yang tidak menyenangkan tidak diharapkan, juga sedikit banyak akan mempengaruhi kelahiran leluhur yang telah tiada. Setelah ditinggal pergi orang tua, anak-anak tidak rukun, tidak harmonis. Tentunya akan mengkondisikan arwah itu juga memiliki perasaan yang sama, yaitu tidak bahagia. Kita jangan sampai. Bahkan ada beberapa pesan, ada omongan di tengah-tengah melayat. Kalau di tengah-tengah melayat itu jangan membicarakan kejelekan-kejelekan yang meninggal. Nanti akan mengkondisikan yang meninggal itu mempunyai perasaan sedih, tidak bahagia. Omongkanlah beberapa hal-hal, jasa-jasa yang diperbuat yang telah meninggal, yang akan mendukungnya telahnya di alam bahagia yang telah meninggal. Pada kesempatan ini sebagai ungkapan bakti yang 100 hari ditinggal kematian oleh beliau, dharma bakti dari suami, dari anak tidak berubah, tetap memberikan dukungan doa, tetap memberikan sajian makanan. Yakinlah doa yang diucapkan untuk agama apapun juga akan mengkondisikan perasaan bahagia dari yang telah meninggal. Lebih-lebih di dalam doa tadi kita memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk telahki di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka apabila meninggal orang tersebut akan dijemput dan ditaruh di alam surga sucinya, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan harapan setiap orang di dunia ini. Hendaknya bisa hidup bahagia, sejahtera, panjang umur kalau mati masuk surga. Semoga harapan keluarga sepeninggal almarhum Bapak Surya Santoso benar-benar dengan dukungan doa, dukungan persembahan kita, dengan bakti yang hidup kepada yang telah meninggal, mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia, mencapai pembebasan. Dan setelah dilahir di alam bahagia, memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, untuk mempunyai umur panjang, untuk mempunyai kesehatan, untuk kebahagiaan dan tercukupnya
semua kebutuhan-kebutuhan hidup untuk melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan yang belum sempat tercapai. Selamat jalan Ibu Almarhumah Ibu Surya Santoso. Semoga dengan peringatan ini membawa kepuasan kelegaan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mendukungmu untuk terakhirnya di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa kita berdiri, kita menghormat meja leluhur dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitopo.